RFM 94 Mojokerto, ibu adalah perempuan yang diciptakan Tuhan untuk memberi cinta, kasih sayang, dan kebahagiaan pada anaknya. Oke Sobat RFM, sekarang kita sudah ada di OTW, obrolan tentang wanita, dan bertepatan di momen Hari Ibu pagi hari ini. Tadi kita sudah sounding bahwa tamu kita pagi hari ini luar biasa sekali Sobat R ya. Sangat bisa dibilang inspiratif. Terus juga kadang-kadang saya mikir ya, aduh, istilahnya perempuan terus berada di jajaran pemerintahan seperti itu, kira-kira gimana ya? Apa nggak berat nih gitu ya? Saya aja kayak gini berat loh Sobat R ya, berat badannya maksudnya. Sama Zaza kalau ngomong berat badan ya. Sudah ada di sebelah kita berdua saya, di Apit Dua Gapura Ibu ya. Ada Candi Uringin Lawang Ibu. Ini ada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto, ada Ibu Hajah Khoirunisa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya bagaimana Ibu? Alhamdulillah, agak sedikit kurang sehat tetapi tidak masalah. Oh gitu ya Bu ya. Suaranya Bu Nisa, subhanallah lembut sekali kalau dibandingin suaranya Zaza, gemplang Sobat R. Oke, ini luar biasa Sobat R ya. Kondisi istilahnya tidak terlalu fit tapi tidak mempengaruhi dari aktivitasnya Ibu Nisa. Undangan kita pun juga ini didatangi. Ya, karena semangat. Nah, ini ya semangat jadinya ya. Oke, ini Ibu hari ini jadwalnya penuh ya Bu ya. Habis ini kabarnya mau ke Jakarta juga ya Bu ya. Masih ada acara. Nah, aduh Ibu matur suwun ya Bu ya. Matur sembah nuwun sudah datang ke studio. Ini untuk yang kedua kalinya ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Ada yang berubah Ibu? Kalau dari yang pertama? Tambah oke semua. Wah, alhamdulillah. Yang pasti tambah sesak ya Bu ya. Oke, Ibu menjadi perempuan dengan tugas kerjaan yang menuntut banyak konsistensi serta juga sebagai ibu rumah tangga ya Bu ya. Nah ini bagaimana membagi waktunya Bu? Saya aja yang siaran kayak gini tuh kadang-kadang saya tuh sok sibuk gitu ya. Pagi siaran, ngantor, terus nanti ketemu anak cuma sebentar, bangun pagi berangkat lagi. Aduh, apalagi Ibu menjadi wakil bupati Bu. Bagaimana bagi waktunya Bu? Nggak susah? Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tapi sebelum saya melanjutkan kepada para pendengar RFM, saya ucapkan selamat Hari Ibu. Semoga para ibu yang ada di Indonesia khususnya Mojokerto ini menjadi ibu-ibu yang hebat semuanya. Amin. Hebat menjadi ibu rumah tangga ya. Terus hebat juga kalau kebetulan berkarir, wanita karir, hebat di karirnya juga ya Bu ya. Seperti jenengan. Oke, kembali lagi soal bagi waktu tadi Bu. Enggak kesulitan Ibu? Tadi saya sampaikan itu tergantung niat. Jadi kalau organisasi waktunya itu sudah diusahakan secara baik, tidak ada masalah. Ya gitu kebetulan kalau sekarang saya kan anak saya sudah besar-besar, sudah punya cucu 2, jadi ini lebih meringankan. Tetapi saat anak-anak saya masih kecil, memang itu ada sedikit kendala, khususnya yang terkait dengan fungsi ibu sebagai pelindung. Karena kita kan seorang ibu harus siap setiap saat apabila putranya membutuhkan, itu ada masalah, mau curhat dan lain-lain. Kendalanya di sana. Ibu tetap bisa curhat sekarang dengan putra-putranya udah besar tadi. Apa putra-putranya suka curhat gitu Bu? Ya tetap saja memang kita antara ibu dan anak itu kalau ingin keluarganya sakinah mawaddah warahmah, kita harus memberi kesempatan. Dan di antara kita itu ada keterbukaan. Apapun antara remaja dan yang tua itu harus saling mengisi. Yang muda diharapkan menghormati yang tua diharapkan menghargai yang muda. Jadi kita saling memberi, saling mengisi. Kedua-duanya saya pikir itu penting. Karena apapun walaupun kita sudah tua, kita dengan anak-anak kita harus mengikuti zamannya. Tidak bisa pendidikan masa lampau, masa ibu saya terus diterapkan sudah beda ya zamannya anak saya. Iya, kalau dulu itu dilihat aja sudah takut. Nah, kalau sekarang pakai dilihat ya ganti melihat. Kadang-kadang pakai dipelototi segala ikut ganti melotot. Iya. Oke. Loh Bu, tapi Ibu Wakil Bupati ini memiliki putra berapa sih Bu? Memiliki 3 putra. Yang satu itu punya anak 1. Sekarang
kerja di Ciwikimia. Yang 2 punya anak 1. Perempuan ya, Bu ya? Perempuan, kebetulan sekarang dosen tapi lagi belajar di Grenoble, Prancis. Yang ketiga ini baru lulus ITB. Oh gitu ya Bu ya. Belum menikah yang ketiga ini ya Bu ya. Belum menikah. Didoakan aja Bu ya. Saya Semoga lekas ketemu sama jodohnya ya Bu ya. Mudah-mudahan amin, jodoh yang solihah. Amin. Nah, ini buat Sobat R yang punya bla 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 ini nervous banget Sobat R di sebelah Ibu Wabub ya kan. Ini Zaza ngundang Sobat R untuk gabungan di 3x4x94 di SMS di 081234599400 dengan format JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, dan pagar pertanyaan Sobat R. Oke boleh, atau lewat BBM juga silakan ya. Invite aja pinnya 73D7CD4E. Untuk Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Yang mau live streaming langsung aja di www.rfm94.com. Zaza pagi hari ini kompak banget loh sama Ibu Wabu pakai batik ya. Oh iya. Saya nggak tahu, tadi coba dikasih tahu saya pakai batik juga Mas. Oke, Bu. Keluarga ini sempat protes nggak Bu saat waktu berkumpul jadi berkurang, otomatis berkurang ya Bu ya waktu berkumpul sama keluarga dengan menjadi wakil bupati ya. Pasti. Kalau sekarang karena sudah banyak yang dewasa ya tidak masalah. Tapi karena saya ini kan karir sejak anak-anak kecil, nah saat masih kecil ya semua sama protes. Dan tentunya saya akan berupaya kalau dari segi kuantitas saya tidak bisa, maka dari segi kualitas saya upayakan semaksimal mungkin. Dan yang tidak lupa anak-anak saya semua saya doakan. Saya doakan. Ya ini ya meskipun berjauhan tapi doa itu tetap mengalir. Ini hebatnya seorang ibu Sobat R ya. Doa selalu mengalir untuk anaknya dan keluarga tercintanya. Jadi itu jadi istilah doa ibu. Kan sangat terkenal itu. Iya. Doa ibu, jadi rumah makan, jadi apapun itu banyak doa ibu. Ternyata juga dipraktekkan oleh Ibu Wakil Bupati kita. Oke, sip. Ibu, kalau boleh tahu backgroundnya Ibu, karena saya tahu Ibu dulu backgroundnya juga sebagai seorang pendidik ya Bu ya. Betul sekali. Awalnya kok terus langsung terjun ke politik, ini bagaimana Ibu? Bisa diceritakan sedikit? Takdirnya yang maha kuasa gitu ya. Nggih Bu, niku lek pun ngoten niku sampun telas bahasan. Yang jelas pada saat itu kami terakhir jabatan di pendidikan itu pengawas SMA. Mulai terjun di politik berapa tahun terakhir ini? Ya 4 tahun sekarang karena mulai 2010. Kemudian Pak Bupati itu membutuhkan wakil. Dan saya saat itu diminta untuk mendampingi. Saran beberapa teman, keluarga. Ya sudahlah kalau ingin mensejahterakan Kabupaten Mojokerto, mungkin ini Tuhan dengan yang menjadikan untuk jadi wakil. Saat itu kan bersaing yang namanya pilkada itu kan siap kalah siap menang. Tapi alhamdulillah diberikan menang. Barangkali begitu. Jadi harapan yang terlalu nanti harus jadi begini tidak. Yang penting harapan kita bersama termasuk saya kepada anak-anak itu menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Gitu intinya. Iya. Jadi bisa dibilang karir Ibu untuk berpolitik ini adalah pada saat bertemu itu digandeng jadi wakil ya Bu ya. Iya. Sebelum Ibu jawab ini ada nelpon Bu. Oke deh boleh. Oke terputus, bisa dicoba kembali ya. Silakan aja buat Sobat R, telepon di 3x4x94 bisa, SMS juga bisa di 081234599400, Facebook di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. BBM-nya 73D7CD4E. Langsung emang pingin live streaming di www.rfm94.com. Oke, masih bersama dengan Ibu Hajah Hoirunisa, Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Sobat R. Dan kita masih ngobrol tentang beliau ya, kehidupan beliau yang luar biasa menjadi ibu rumah tangga sekaligus juga menjalankan tugasnya sebagai Wakil Bupati. Ini tentunya nggak mudah. Ada telepon yang udah masuk? Halo, selamat pagi. Halo pagi. Pagi juga dengan Mas Faizin apa Mas Hendra ya ini ya? Hendra. Oh Mas Hendra. Oke Mas Hendra mau tanya apa ini sama Ibu Nisa? Oh ya selamat pagi Bu Nisa. Pagi. Ya mendengar suara Bu Nisa itu adem gitu ya? Apa kayak iring-iring zaman.
Terima Maksudnya? kasih. Maksudnya namanya. Oh, namanya. Oke. Oh, jangan-jangan dulu pernah dekat sama namanya Nisa ya? Ah, ngaku. Mungkin kebetulan namanya sama gitu ya. Hati malian. Oke, ada yang ingin diketahui dari sosok Ibu Nisa ini, Mas Hendra? Iya, buat pengalaman aja ya. Buat besok udah nikah. Iya. Gimana ya caranya menjadi seorang ibu yang baik di keluarganya, Oke. buat anak sama suaminya gitu. Oke. Kiat-kiat kayak Kiat-kiatnya tips-tips gitu ya. Iya, ya gitu ya Mbak Anang. Gitu aja ya. Oke, Ya terima buat kasih. Bunisanya terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih Mas Hendra. Jadi masalah baik dan tidak itu orang lain yang menilai, tapi paling tidak kita sebagai wanita berusaha untuk bisa menjadi wanita yang baik. Dan kunci wanita yang menyenangkan itu sabar. Sabar ya, Bu. tidak emosional, dan dalam berbagai masalah itu untuk kita cari penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Barangkali itu yang penting, dan kita senantiasa saling terbuka, saling mengisi, menyadari kondisi sesama. Saya ambil contoh, kalau ingin jadi istri yang baik, misalkan suami marah, itu harus ditelusur kira-kira Marahnya mengapa kenapa marah. gitu ya. Terus- Enggak gantian jadi marah ikut marah. Iya, Ayo tidak marah-marahan gitu ya. Jadi nanti pada situasi yang lain baru kita tanya. Nah, mungkin ada pepatah mengatakan wanita dapat mengalahkan pria dengan kelembutannya. Oh ya, sempat pernah dengar ya ada kata-kata seperti itu ya. So sweet. Oke. Sangat terharu. Jadi sabar, lembut ya Bu ya menghadapi Biasanya sesuatu ya. kita ajak dialog dari hati ke hati, karena saya juga dulu guru. Iya ya. Saya kebetulan dekat dengan murid-murid saya yang ya katakanlah kelasnya itu apa ketua geng atau apa. Oh Tapi ya, ya biasanya. bersyukur kalau saya sampai sekarang itu dekat dengan banyak siswa saya. Jadi kuncinya itu. Mulai dari siswa yang mungkin merasa biasa sampai yang ketua geng biasa. Kalau anak sekolah kan Enggak, geng-gengan iya, gitu kalau ya. misalnya ketua geng itu kan biasanya Bu ya, itu sangat tercermin apa ya kata-kata apa Istilahnya terkesan keras dia itu gitu ya. anti guru kan. Dia selalu melanggar aturan. Kok bisa deket sama ibu itu gimana ceritanya Bu? Jadi kita melihat sesuatu itu tidak bisa dari sisi negatifnya saja. Pada hakikatnya tidak ada yang namanya anak nakal, itu tidak ada. Jadi kalau dia sampai melakukan sesuatu yang di luar standar, itu mesti ada penyebabnya. ada sesuatu Ada pasti sesuatu. ya. Nah, penyebab itu harus diurai. Kita ajak bicara dari hati ke hati. Nah, nanti tentu akan ada solusi. Saya sependapat ada ya, kan ada al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu karena itu kan semacam pepatah, kaki itu adalah penopang tubuh ini. Jadi maksudnya surga dan nerakanya anak itu ibu ikut andil mewarnai. Sangat besar sekali ya peran ibu di sini ya. Warna dari ibu ya. Jadi kalau anak-anak itu kita ajak bicara, kita ajak dialog, kita tanya. Kalau pergi tanpa pamit, ya kita cari dengan cara kita tentunya. Barangkali begitu. Iya. Jadi kalau Mas Hendra bilang tadi gimana caranya menjadi seorang ibu yang baik, saya tadi satu hal yang saya garis bawahi dari penjelasan Ibu adalah semua wanita tuh pada dasarnya pengen baik gitu ya. Ya kalau pengen ini adalah dengan kesabaran dan kelembutan seperti Jadi itu intinya ya. emosinya dibelakangkan dulu, Iya. sabarnya dikedepankan, setelah itu baru diajak diskusi gimana bagus. Oke, keren nih. Kayaknya saya harus mencontoh dari Ibu ya. Ini ada penelpon telepon lagi. Halo, selamat pagi. Pagi.
Selamat pagi. Pagi, Iya. dengan siapa ini? Dengan Mas Bahtiar. Oh, Mas Oke, Mas Bahtiar. Bahtiar. Mau tanya apa nih Mas Bakti? Oh, dipanggil Mas Bakti. Apa sih? Untung gak pakai kerja. Kerja bakti nanti ya. Udah kemarin itu ya. Oke, silakan Mas Bahtiar. Iya, selamat pagi Ibu. Pagi Mas Baktiar. Iya, ini saya seneng loh ya bisa punya kesempatan buat ngobrol langsung sama Ibu meskipun tidak bertatap muka alias empat mata. Iya, tapi memang yang paling luar biasa adalah dari cerita Ibu tadi ya, mulai dari dengan kedekatan dengan putra-putranya tadi. Dan yang saya pengen tanya ini kan secara waktu juga semakin berkurang ya Bu ya buat bertemu sama keluarga dan sebagainya. Kira-kira dari putra-putri Ibu yang paling deket lah, yang maksudnya yang paling sering ngasih perhatian, yang paling sering meminta waktu buat Mama kapan sih kita bisa keluar bareng? Kayaknya sih paling bontot ya biasa itu. Bahkan bareng sama keluarga. Terus satu hal lagi itu penyesuaian waktunya seperti apa? Karena kan ya kalau kita ngelihat memang tugas sebagai wakil ini kan bukan tugas yang ringan. Pasti banyak waktu yang tersisa, bahkan mungkin waktunya berkumpul bareng sama keluarga bisa-bisa akhirnya tertunda atau malah tidak bisa berkumpul sama sekali. Nah, seperti itu sih yang ingin saya tanyakan. Kira-kira dari putra-putrinya Ibu ini kira-kira mana nih yang paling sering ngasih perhatian, paling sering pengen minta ada waktu buat keluarga dan sebagainya. Terus gimana caranya itu tadi buat nentuin waktunya? Kan pasti susah ya, soalnya ada yang berkeluarga, ada yang masih single ya Ibu tadi ya, masih sendiri kayak gitu. Nah itu seperti apa, kayak gimana sih? Ya, kayak gitu aja sih. Ya, terima kasih ya Mas Bahtiar. Tentunya yang sering komplain tentang waktu dan lain-lain itu adalah si bungsu. Si bungsu ya Bu ya, pasti karena belum menikah banyak, juga ya. Banyak minta waktu, banyak ini itu. Ini tapi kita ajak komunikasi, kita ajak bicara. Tapi saya punya keyakinan kalau itu diajak bicara mereka mengerti. Jadi saat kita senggang kadang-kadang misalkan kita ada tugas ke Trawas katakanlah, maka di situ kita ajak. Diajak yang si bungsunya tadi. Ya, ya tidak si bungsu saja, mungkin keluarga tapi kendaraannya beda-beda. Jadi nanti gitu ya? kita setelah tugas kita gabung di kendaraan yang beda, barangkali begitu salah satu solusi. Tapi paling tidak kita ambil hikmah yang ada, kita ajak, kita kalau kita memang betul-betul salah ya kita minta maaf, belum bisa. Yang jelas kita saling memberi, saling mengisi dan tidak ada kata kalau seorang ibu tidak minta maaf, tidak. Jadi kalau kita tetap salah ya, Bu, ya? karena kita kan merasa salah, tidak bisa menemani. Nah, jadi sebagai orang tua pun kita tidak akan merasa rendah meminta maaf kepada tidak. anak ya Bu, ya Harus, tetap kalau merasa soalnya kewajiban utama tetap ya. Kita bersama-sama keluarga. Itu Bu, kalau misalnya si kata Ibu tadi kan si bungsu yang sering protes. Bentuk protesnya itu seperti apa Bu biasanya? Ya bentuk protesnya itu banyak. Kalau si bungsu itu memang sejak kecil itu sering protes kalau ada lembur. Kok tugasnya lembur terus? Kapan untuk keluarga? Oh gitu itu. ya. Nah, sejak kecil sering protes. Si kecil tapi itu kadang-kadang nggak Bu? Tapi kolokan nggak anaknya? Oh enggak ya. Tapi ya ngatur-ngatur, kadang-kadang lipstik merah aja diprotes. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang tapi anaknya baik, gitu ya, baik hati, suka membantu kalau ibunya ada keperluan gitu, ada kecenderungan dia juga janji sama temannya gitu, temannya diberitahu, "Sik bro, aku tak ngeterno memesku." Oh gitu ya Bu, luar biasa Ibu ternyata sekali ya. Bu ya. Enggak, ini tadi kan menggambarkan menirukan. Tapi yang paling dekat banget sama Ibu Nisa ini dari antara 3 putra-putrinya tadi siapa nih Bu? Ya ketiga-tiganya dekat. Ketiga-tiganya dekat ya Bu ya. Hanya yang kedua kan sudah berkeluarga. Jadi kedekatannya tentunya beda. Tapi kalau yang satu ini kan belum berkeluarga. Oke, ya itu tadi Bu ya. Semoga saja lekas ketemu sama jodohnya nanti berkeluarga ya, sudah enggak lagi. Saya doakan jodohnya nanti solihah, sayang sama suami, sayang sama mertua. Asik. Ini ada penelpon lagi. Oh ya, oke deh. Selamat pagi. Pagi, halo. Halo pagi. Dengan siapa ini Mas? Pak Izin Pak. Oh Mas Oke, Mas Faizin. Faizin. Oke, silakan Mas. Iya, ini kan saya mau tanya yang sebaliknya Mbak ya kan, kalau tadi bilangnya setiap ibu itu pasti pengen jadi orang baik. Iya. Cuman pada kenyataannya kan banyak yang apa ya? Ada ibu yang nggak baik.
Iya, mungkin memang jalannya yang diambil kurang baik gitu ya. Nah ini apa ya? Mungkin sebagai seorang laki-laki ini cara mengingatkannya itu gimana sih gitu ya? Oke. Iya. Terutama kan kalau tadi kan yang dijelaskan kalau ada permasalahan yang menyelesaikan kan yang wanitanya gitu ya. Nah sekarang kalau wanitanya yang ada masalah gitu, ya mungkin menurut Ibu Nisa sendiri sebaiknya kayak gimana sih mengingatkan seorang wanita gitu. Oke, Ya terutama kan kalau bagi apa yang udah berkeluarga kan gitu ya. Nanti kan juga berpengaruh sama anak-anaknya gitu. Oke, Ya, gitu itu aja, aja terima ya. kasih. Oke, terima kasih Mas Faizin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, sebelum ke Mas Faizin, tadi Mas Bahtiar juga sempat tanya tentang menyesuaikan waktunya seperti apa, Ibu, katanya dengan apa tugasnya menjadi wakil bupati juga terus sama tadi. keluarga. Mungkin tadi yang pertama juga sempat disinggung ya, Bu ya. Ya menyesuaikan waktu tentunya yang keluarga yang bisa menyesuaikan waktu dengan saya, karena saya kan kesibukannya kadang-kadang mulai pagi sampai malam. Nah pada hari-hari tidak bisa, ya kita cuma minta maaf itu tadi. Nanti kita ganti kalau kita ada sedikit waktu longgar baru diganti kita, dengan itu ya, Bu. Ya diganti, dan penggantiannya itu rupanya bermacam-macam. Jadi kita yang penting kita ada sharing, dialog, bagaimana barangkali mereka juga bisa menerima. Gitu ya, Bu ya. Bicara soal jadwal Ibu tadi, saya kok jadi pengen tahu. Ya mungkin bisa digambarkan sedikit jadwal Ibu dari pagi sampai malam itu gimana sih, Bu? Mungkin hanya contohnya. Sekalian jawab pertanyaan Hana. Zaza juga punya pertanyaan yang ingin diselipkan di pertanyaannya Hana, Bu. Apa itu? Kalau misalnya kan jadwal, Hana tanya jadwal kan, Bu. Kalau misalnya apakah Ibu bisa untuk memasakkan sang suami? Sampai Kan masih punya biasanya waktu gitu, nggak, ibu Bu? rumah tangga, walaupun wanita kan harus tetap masak gitu. Itu gimana, Bu? Jadwal dari Bisa, awal. kebetulan suami saya memang punya diabetes, terus juga ada gangguan-gangguan lain, otomatis itu menu masakannya tidak sama dengan yang lain. Jadi agak beda ya, Bu, agak ya. beda. Jadi kita upayakan semaksimal mungkin. Pada umumnya ibu-ibu pada umumnya memang jam 3:30 itu kan sudah bangun sebelum subuh. Nah nanti setelah sholat subuh ya kita sempatkan masak untuk ya, Bu, ya? masak. Kecuali kalau ada mungkin jalan santai, biasanya 5:30 kan sudah harus di lokasi. Nah kalau itu memang kita minta tolong ke anak asuh. Tapi selama kebetulan kita ada bisa, anak asuh ya, Bu, ya. selama kita bisa, kita upayakan maksimal. Oke, jadi tetap bisa masak loh Sobat R ya. Jangan salah ya. Masak yang sederhana, tidak yang untuk yang ribet-ribet ya, Bu ya. breakfast saja, ya. Nanti bikin pepes, bikin tumpeng. Aduh, lagi kok metu kok pawon campiro. Sing teko iku awakmu kok, nek masalah tumpeng. Dan yang disampaikan oleh Mas Faizin ya terakhir. Iya Mas Faizin tadi itu tentang bagaimana laki-laki menghadapi kalau kebetulan ada wanita yang ya kurang baiklah istilahnya, bagaimana gitu cara memberikan contohnya. Saya pikir situasi sekarang itu apa yang disampaikan Mas Faizin betul sekali. Banyak sekali wanita-wanita itu yang keluar dari kodrat kewanitaannya. Nah kebetulan memang paradigmanya sudah berubah. Dan apa yang dilihat, apalagi kalau wanita-wanita itu suka sinetron, sinetronnya itu menampakkan wanita yang ya kodrat keibuannya itu sudah mulai luntur gitu ya. Jadi dengan suaminya berani kadang-kadang sampai ya berkelahi dan lain-lain. Nah itu realita yang ada dan kenyataan semacam itu wanita-wanita saya lihat ya, memang ya, banyak Bu, ya. sekali. Ya kebetulan itu ada beberapa teman saya itu yang banyak konsul juga kok mengenai ya istrinya yang aneh-aneh itu. Oh, temannya Ibu laki-laki ya sebagai seorang suami ya. Sebetulnya kuncinya itu pada wanita. Tetapi karena suami itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa suami itu pengayom, suami harus bisa meluruskan. Tentunya pertama ya diajak dialog, terus dicari kira-kira yang menyebabkan istrinya itu apa. Tetapi kalau istrinya itu memang karakternya begitu, maka bisa diajak melihat sesuatu, tapi jangan ditegur secara langsung. Kalau mereka itu kita
ajak silaturahim kepada keluarga yang sakinah, yang bagus. Oh, memberikan contoh ya Bu ya, istilahnya menunjukkan. Mereka akan tahu ternyata keluarga itu begitu bahagia, putranya berhasil. Itu sosok wanitanya harus begini. Jadi kualitas istri itu harus tahu dulu tipe yang bagaimana. Soalnya kain kan ada kain sutra, ada yang kain tetoron, ada. Nah, itu nanti harus dilihat, jangan sampai salah. Kalau memang istrinya itu tipenya kain sutra, maka di situ harus dilus begitu ya, dengan kelembutan, dengan apa. Tapi saya yakin semua wanita itu punya kelemahan. Punya kelemahan. Wanita itu pada umumnya selama suaminya itu setia luar biasa, maka wanita itu akan setia luar biasa. Tapi kan juga ada Bu kasus-kasus itu di mana yang si pria itu sangat setia sekali. Jadi SSS, suami sangat setia sekali. Oh gitu. Tapi ternyata si istrinya yang malah subhanallah Bu. Kalau gitu itu seperti apa Bu kalau menurut Ibu sendiri? Ya, kalau kenyataan itu tadi yang saya katakan, kalau memang karakter yang semacam itu diajak dialog tidak bisa, diberikan semacam buku-buku juga tidak mempan, diajak ya, berkunjung ke keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah, juga tidak dihiraukan. Nah, kalau itu berarti perlu orang ketiga, yaitu keluarga. Melibatkan orang lain ya selain suami ya Bu ya. Melibatkan keluarganya dulu. Keluarganya dulu, entah itu terutama dari keluarga wanita kalau itu dipandang memang mampu dari keluarga wanitanya. Kalau keluarga wanitanya itu standar-standar ya katakanlah pengetahuannya apanya itu agak ya orang dulu, maka itu bisa dibawa ke kiai yang dipercaya, atau kita pakai teman dari istri yang sebagai sarana ini ya Bu ya, karena jadi kita bisa menggunakan berbagai macam cara sebetulnya pendekatan itu tadi ya Bu ya. Jadi ya tapi juga didoakan. Iya, doa ya, itu senantiasa selalu didoakan, tetap menyertai apapun usaha kita ya Bu ya. Tetapi kalau sudah punya anak itu lebih gampang. Biasanya jadi yang penting anak itu kita didik sehingga bisa menyayangi kedua orang tuanya lah. Nanti itu tidak usah disuruh, anak itu nanti akan membuat penilaian sendiri. Otomatis itu kita tidak minta. Kalau katakanlah mamanya itu terlalu overacting, maka anak ini secara otomatis akan mengingatkan mamanya. Asal pendidikan dari keluarga ini dibuat sebaik mungkin, barangkali betul begitu. Bu, iya betul. Saya juga merasakan itu soalnya. Loh, kok jadi curhat? mesti curhatan. Itu mau ngomong masa lalu loh makanya. Ya betul Ibu. Jadi kadang anak itu sebagai pengingat orang tua. Kadang kita merasa diingatkan anak, ampun, anak saya aja yang kecil bisa mengingatkan seperti ini. Kadang kalau pas orang tua emosi, kalau udah kadang marah gitu kan Bu ya, udah susah terkendali, kadang anak yang mengingatkan seperti itu. Itu kunci. Jadi ibu itu jangan sampai bahasa Jawa itu keperucut untuk mendoakan yang tidak baik. Kadang-kadang kalau marah itu kan over. Tapi kalau marahnya itu tujuannya agar anaknya lebih baik, lebih disiplin, maka lebih disiplin dan lain-lain. Paling tidak ya setiap saat dimohonkan, mudah-mudahan anak saya begini, gitu. Tapi jangan didoakan yang tidak-tidak, sebab katakanlah anak saya sendiri itu kadang-kadang dinasihati katanya mendoakan, padahal nasihat dan doa itu beda ya. Iya. Dikira ngesot gitu ya Bu ya. Oke, Sobat RFM masih bersama dengan Ibu Hajah Hoirunisa, Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto. Ya pagi hari ini memang benar-benar luar biasa sekali ya, sudah menyempatkan diri datang ke studio ya, dan kita bisa ngobrol dengan beliau. Jadi kita tahu ternyata Ibu Hoirunisa ini selain sibuk menjadi Wakil Bupati, keluarga juga nggak keteteran loh Sobat R ya. Ini bisa dicontoh nih. Ini sudah ada yang gabung lewat BBM Ibu ya, tanya. Kok angel sih Zah? Oke, ini buka Noah. Udah. Ada Mbak Meriana. Ini tanya gini Bu, pernah nggak ngerasa capek? Ya pernah lah manusia. Iya menungso ya lek robot gak tau pegel, moro-moro belum. Kok saya yang jawab sih Bu Nisa dong. Terus ini, pas kerjaan dan keluarga ada masalah secara berbarengan, bagaimana cara mengatasinya? Itu Ibu. Kalau yang pertama capek tadi Bu. Terima kasih Mbak Mary. Merasa capek sering. Sering. Bahkan kalau sering ya. Terlalu capek tahu-tahu sakit.
Itu ya pernah juga. Kadang nggak dirasa ya, Bu ya. Seperti tahu-tahu langsung sakit gitu. Pagi ini kan saya juga baru dari dokter karena mungkin hari-hari sebelumnya sampai malam-malam. Iya betul Sobat R. Tadi sebelum beliau kesini sempat ke dokter dulu, habis itu ke RFM loh Sobat R. Keren. Terus pas kerjaan sama keluarga kebetulan berbarengan ada masalah, Ibu. Bagaimana nih cara menghadapinya? Berbarengan datangnya nih. Kalau pekerjaan dan keluarga masalahnya berbarengan juga pernah saya alami. Kalau yang semacam itu langsung kita ya berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar ini bisa teratasi solusi. Jadi kita tidak usah merasa masalah itu adalah sebuah masalah yang luar biasa. Kita sadari bahwa orang hidup pasti ada masalah. Pasti ya. Dan kita yakini semua masalah ada solusinya. Nah, untuk itu ya kita carikan solusi secara bergantian. Kira-kira yang perlu dicarikan solusi itu yang mana kita dahulukan. Nah, kalau memang di masyarakat itu biasanya sulit untuk nanti nomor 2 sulit karena masyarakat itu masalahan harus didahulukan. Jadi permasalahan sosial kemasyarakatan kita dahulukan, baru setelah itu masalah keluarga kita carikan solusinya. Barangkali begitu yang bisa salah satu yang sudah saya laksanakan selama ini. Oke, jadi cara yang di apa yang perlu kita yakini di sini adalah setiap masalah itu selalu ada jalan keluarnya, Ibu ya. Dan yang utama untuk meredakan kebingungan atau kekalutan, ingat manusia pasti punya masalah. Setelah itu masalah pasti ada solusi. Ada yang nelpon, ya selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi juga, Mas Michael. Iya. Oke, silakan Mas Michael. Ngomong tentang apa ya, Mbak? Ngomongin tentang Hari Ibu. Ini Hari Ibu. Ini sama Bu Nisa, Wakil Bupati. Aku tadi dengar ini dari Ibu Farunisa ya. Berarti mamanya Zaza. Iya. Zaza yang mana ya? Zaza kan nggak satu, Bapak. Kenal tuh. Aduh, yang mana ya? Iya. Oke, Mas Michael sama tanya. Iya, selamat pagi, Ibu. Iya. Ibu ini saya sering lihat kalau drama-drama juga ya di masjid-masjid. Di samping cantik, bijak juga. Terima kasih banyak, Mas. Iya. Mas Zazanya juga gitu ya berarti? Dia nggak cantik, dia nggak Iya, cantik. Mas pasti ganteng lah. Maksudnya itu apa ya? Alim juga gitu. Ganti Iya, namanya iya. memang Zaza Alim. Oh iya. Zaza gitu ya. Alim. Iya berarti itu di samping kesibukannya juga sama anak berarti perhatian sekali. Iya, mau sempat di RFM juga. Sambil melihat putranya ya, Bu. Putranya membuktikan sekali ya, Mas. Putra di RFM apa di mana gitu. Oh gitu ya. Ada lagi yang lainnya nih Mas yang mau ditanyakan, apa yang tahu? Iya, ada Bu, cuma mau Coba itu aja. siapa aja ya. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kayaknya teman-temannya seneng ya di belakang ya. Oh iya. Sampai tertawa lepas seperti itu. Biasanya berarti Mas Mas Michael tuh biasa ngintipan kalau Oh, Ibu pas iya. lagi ngasih ceramah ya, Bu iya. ya. Makanya Berarti, bintitan ini ya. Iya, selalu mengikuti ibu kayaknya itu. Oke, ini ada lagi, ada Mbak Novita. Oh, kalau Mbak Novita ini hanya sekedar menerawang dari namanya Ibu. Nama Ibu Hoirunisa memang sesuai dengan arti namanya. Wanita yang baik, yang luar biasa, dan nggak semua wanita seperti beliau loh. Terima kasih banyak Mbak Novita. Katanya tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita, tapi juga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Selamat Hari Ibu. Oh, Ya, diucapin itu sama-sama. Ibu. Selamat Hari Ibu pada semua wanita, termasuk Mbak Novita dan Mbak Eva. Iya, betul. Ini ada lagi tadi namanya Saki ya. Katanya nih ngobrolin soal perempuan. Sayang sekali seorang figur seorang ibu yang apa ini? Yang baik enggak ada. Oh. Oke. Oh, dia cerita yang lainnya. Oke, ini tidak, coba nanti saya baca sendiri ya, Bu ya. Oke, untuk konsumsi pribadi sepertinya itu. Iya, kayaknya thank you deh buat Saki ya. Oke, Bu, ngobrolin soal ini nih, Bu.
tentang Hari Ibu ya, saya pengen tahu apa saja sih peran penting perempuan menurut Bu Nisa di era kebebasan dalam berprofesi dan berkembang sekarang ini, Bu? Nah, ya peran penting wanita adalah sebagai penyeimbang, dan tentunya kalau bagaimana selain dari penyeimbang, dia bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara, tentunya dia harus bermanfaat bagi keluarga dulu, setelah itu masyarakat, baru nanti ke lingkup yang lebih besar. Gitu ya, Bu, jadi wanita sekarang harus pintar iya. dan cerdas. Karena apa? Era sekarang mulai dari anak-anak sampai remaja itu sudah bergeser, paradigmanya luar biasa, dan perkembangan baik itu dari sisi IT, teknologi dan yang lain, budaya itu sudah berjalan dengan pesat. Untuk itu ibu wanita itu perlu mengikuti, sebab kalau tidak maka nanti kita tidak bisa mengikuti putra-putrinya. Harus bagaimana? Jadi perlu ketinggalan gitu sama putra-putrinya. perlu mengetahui perkembangan kayak gimana ya, Bu ya. Harus. Masalahnya kalau memang kenyataannya para suami juga perkembangannya luar biasa, terus istrinya tidak, wah bisa ketinggalan nanti, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wah, suka gondol kalah bareng ya, Bu ya. Jadi intinya kita memang harus mengikuti perkembangan zaman dan yang lain-lain. Kalau sekilas walaupun tidak dilanjutkan Mas Saki apa Sauki, tidak ada wanita yang semacam itu. Memang kacamata manusia itu berbeda-beda. Mungkin dari sisi A menanggapi namanya semua wanita punya lebih dan kurang. Tapi kalau kita lihat negatifnya aja ya, tapi kalau aja dia hanya ya, Bu, ya. melihatnya satu sisi, itu tidak bisa. Dan kasihan sekali kalau saya melihat laki-laki memandang wanita itu dari kacamata dirinya sendiri, itu nanti tidak akan ketemu. Jadi dia sakit hati terus jadinya. Ngenes, Bu. Iya, ngenes. Jadi kita melihat sesuatu itu harus objektif dari semua sisi, dari kiri, kanan, atas, bawah, timur, barat, selatan. Ya, gampangannya kita melihat segala sesuatu bukan pada ibu saja. Segala sesuatu itu harus kita lihat secara komprehensif. Kelebihannya kita hargai, kelemahannya kita sadari, kita maklumi. Kalau itu kita akan enjoy dan nyaman. Iya. Begitu, kalau ya. orang nggak punya kelemahan kan bukan orang namanya, itu bukan jadi manusia. malaikat. Kalau jelek mulu itu namanya bukan orang, itu namanya setan. Iya, Bu. Terus kalau misalnya dari ibu sendiri tadi ngomongin, Zaza ingat dari BBM-nya Mbak Meriana. Itu tadi kan tanya, pernah capek gak? Ibu kalau misalnya capek itu digoda anaknya atau seperti apa capeknya itu, Bu? Kalau misalnya digoda anaknya, digoda seperti apa yang bikin hari iki masalah gitu, Bu? Enggak lah, capek fisik aja. Secara fisik ya, Bu ya. Masalah yang hati? semacam itu, kalau hati itu biasa, karena tugas seorang wakil bupati itu kan dengan masukan beberapa itu sudah biasa. Jadi kita yang penting sekali lagi kepada seluruh pendengar RFM, jadi marilah kita bersama-sama bertujuan membangun bangsa dan negara ini melalui lingkup yang terkecil, yaitu keluarga. Dan kalau kita memandang sesuatu itu pandanglah secara objektif, dan kita tidak usah menanamkan penyakit hati yang ada di dalam, misalkan iri, dengki, dan itu kita hilangkan. Iya, biasanya apalagi perempuan kan, ono tanggone tuku gelang kalau iri. Kulkase anyar lapo kulkase tiga gelang ngono ya kan. Oke, Ibu, yang terakhir ini, Bu ya. Mungkin untuk keluarga yang di rumah ya, secara sebagai profesinya seorang ibu gitu, apa sih yang ingin Ibu sampaikan bertepatan pada Hari Ibu ini? Iya. Untuk keluarga
untuk keluarga Ibu. Semua keluarga atau keluarga? Untuk keluarga, semua keluarga Untuk bisa. semua keluarga. Untuk ibunya ibu atau Iya. putra-putri ibu atau suami mungkin bertepatan dengan hari ibu ini apa? Ya, untuk semua keluarga khususnya di Kabupaten Mojokerto saya mengucapkan selamat Hari Ibu. Semoga nanti muncul kader-kader bangsa yang luar biasa. Amin. Dan kenyataan yang ada walaupun laki-laki kan dilahirkan dari seorang ibu. Jadi hormati para ibu, hargai semua yang ada dan diskusikan dengan baik kalau terjadi permasalahan. Gitu ya. Terima kasih. Selamat Hari Ibu. Semoga momen ini menjadikan kader-kader bangsa ini lebih baik ke depan. Amin. Terima kasih banyak Terima ya kasih, Ibu Nisa Bu. untuk Terima kehadirannya. kasih. Ini langsung cus Jakarta ya Bu ya. Iya, Oke, terima semoga kasih. selamat di Sampai tujuan. sampai tujuan lancar Ibu ya. Begitu Terima juga kasih. sekembalinya Ibu ya. Iya. Oke, sukses selalu buat Ibu Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat R, itu tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Wabub, Ibu Hajah Khairunisa ya. Obrolannya sangat inspiratif sekali. Paling tidak ini bagi kita para perempuan, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Iya, beliau benar ya. banget. Oke, tapi kita harus segera pamit undur diri nih Nisa. Dari Kerangkan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto. Saya Hana Widianti. Saya Zaza. Pamit undur diri, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum.